Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam saya Kadim 152 perkenalkan, nama saya Alder Langga Saputra dengan NIM 15254254046. Kami di sini akan menjelaskan modeling borfile. Oke, jadi di sini ada modeling bore file-nya pada gedung. Modeling fondasi bore file ini menggunakan Autodesk Revit dalam proses perencanaan struktur karena fondasi ini berfungsi paham lah. Jadi ini tuh berfungsi sebagai elemen utama yang menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah pada gedung dengan lantai yang cukup banyak. Penggunaan bore file ini menjadi pilihan yang umum karena kemampuannya dalam menahan beban besar serta memberikan stabilitas terhadap gaya vertikal maupun lateral. Jadi dalam proses penjualan 3D ini, fondasi bore file dipresentasikan sebagai elemen struktur yang tertanam di permukaan tanah. Di sini ada pemodelan file cap-nya yang berfungsi sebagai pengikat antar bore file sekaligus sebagai elemen yang mendistribusikan beban dari kolom ke kelompok tiang. File cap ini dimodelkan sebagai elemen beton bertulang yang terhubung langsung dengan kolom struktur atas. Berhubungan dengan kolom juga di atasnya, dengan ada tulangannya di dalamnya. Kita bisa lihat ini ada tulangannya di dalamnya. Dan di sini ada file cap-nya dengan tulangan-tulangan di dalamnya ini. Serta di bawahnya sudah ada bore file-nya. Jadi bore file ini fungsinya tuh buat ngedistribusiin beban dari atas ke bawah secara merata ke dalam tanah. Kita ada kolomnya juga di atas ini. Ada diameter dengan 752 mm. Ini kita bisa lihat. Oh, di dalam ini ada tulangan-tulangan. Tulangan yang kotak bentuknya persegi panjang seperti ini. Dan bawahnya ada bore file. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal Persada. Sudah? Yang bagian gue 5 menit kan kalau nggak segini. Lu nanyain dulu videonya dipotong, gue potongnya. Bos lagi kok. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Haikal Persada. Saya berperan sebagai mahasiswa kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari dengan detail fondasi. Yang pertama, kita lihat di sini ada kolom. Di sini
diameter dari kolom ini itu 600 cm. Nah, setelah itu di sini tuh ada file cap. Dari panjang dari file cap ini tuh 200 kali 200 cm atau 2 meter kali 2 meter. Di bawah ini kita kan saya menggunakan fondasi bore pile, jadi panjang dari bore pile ini tuh kedalaman si bore pile tersebut itu 13 meter. Kalau sebelumnya yang kita tahu kalau bore pile itu untuk konstruksi bangunan bertingkat seperti jembatan, terus gedung-gedung bertingkat, rumah sakit, sekolah. Biasanya tuh gedung-gedung bertingkat menggunakan bore pile. Oke, di sini juga ada ini ada dari detail roof sendiri, detail roof tampak atas. Nah, ini tuh untuk panjangnya itu 400 ya, 400 cm. Kita lihat tuh penulangannya di sini. Terus juga ada sini apa namanya, panjangnya itu 700 cm atau 7 meter. Lalu eh nah ini nih yang tadi fondasi atau detail baloknya. Detail balok tuh 600 cm atau 600 cm atau 6 meter. Oh ya, sebelumnya di sini kami tuh membuat gedung ya, gedung 10 lantai yang dimana fondasi itu udah bore pile. Misalnya di sini. Oke. Diameter dari si bore pile ini oke, bentar. Jadi diameter dari si bore pile ini tuh 50 cm. Kalau misalkan yang dan terus juga dan elevasi dari lantai 1 ke lantai 10 gedung yaitu eh dari lantai 1 ke atap itu 50 meter. Di sini juga ada kolom. Kolom tadi sama, detail kolom potongan A, potongan B. Nah, ini tuh kalau kita lihat tadi di detail fondasi yang tadi kita ketahui kalau si diameter bore pile itu dari bore pile itu 50 cm nih. Dan kedalamannya itu tadi yang kita udah jelaskan 13 meter. Oke. Kegunaan dari bore pile tersebut kan kegunaan dari bore pile itu kan sebenarnya ramah lingkungan dia ya. Jadi minim getaran, makanya sering digunakan oleh pemukiman yang padat penduduk. Jadi mengurangi kebisingan. Langsung besar suaranya. Share screen. Oh, share screen. Di sini saya
Aldo Erlangga Saputra dengan NIM 1525425046 dari kelas TRK BGB ingin menjelaskan perbedaan bore pile dengan jenis lainnya. Jadi dalam perencanaan struktur bangunan, pemilihan jenis fondasi merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah dasar secara aman. Pada model yang kami buat, digunakan fondasi bore pile yang termasuk ke dalam kategori fondasi dalam. Bore pile dibuat dengan cara mengebor tanah hingga mencapai lapisan tanah keras. Kemudian diisi dengan tulangan dan beton. Serta pada kondisi tertentu ditambahkan elemen baja untuk meningkatkan kapasitas daya dukungnya. Fondasi ini sangat cocok digunakan pada kondisi tanah lunak atau jenuh serta pada proyek dengan beban besar seperti gedung bertingkat. Tes 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 tes. Jika dibandingkan dengan fondasi fondasi rakit atau rough foundation, terdapat perbedaan mendasar pada cara distribusi beban. Fondasi rakit berupa plat beton bertulang yang menutupi hampir seluruh area bangunan dan berfungsi untuk menyebarkan beban secara merata ke permukaan tanah. Fondasi ini biasanya digunakan pada tanah dengan daya dukung rendah, namun masih cukup stabil di lapisan atas. Kelebihan fondasi rakit adalah mampu mengurangi penurunan diferensial karena beban tersebar luas. Namun kekurangannya adalah membutuhkan volume beton yang besar dan kurang efektif jika tanah keras berada jauh di bawah permukaan. Sementara itu, bore pile lebih unggul dalam kondisi tanah yang sangat lunak karena mampu menyalurkan beban langsung ke lapisan tanah keras yang lebih dalam, sehingga lebih aman terhadap penurunan yang berlebihan. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan fondasi tapak atau sprit footing, perbedaannya terletak pada kedalaman dan kapasitas beban. Fondasi tapak merupakan fondasi dangkal yang umumnya itu digunakan pada bangunan sederhana dengan beban relatif kecil sampai sedang, serta kondisi tanah yang sudah cukup keras di dekat permukaan. Fondasi ini berbentuk plat beton di bawah kolom dan bekerja dengan cara menyebarkan beban ke tanah di sekitarnya. Kelebihan fondasi tapak itu ada karena lebih ekonomis dan mudah dalam pelaksanaannya. Namun itu sangat bergantung pada kondisi tanah permukaan. Berbeda sama floor pile, itu tuh dia nggak bergantung pada kekuatan tanah di permukaan, melainkan pada lapisan tanah dalam, sehingga lebih cocok untuk bangunan besar atau kondisi tanah yang kurang stabil.
Kemudian, jika dibandingkan dengan fondasi Kaison, keduanya sama-sama termasuk fondasi dalam, namun memiliki perbedaan dalam metode pelaksanaan dan dimensi. Fondasi Kaison biasanya itu memiliki diameter yang lebih besar dan dia tuh dapat dikerjain dengan secara manual maupun dengan alat berat, tergantung jenisnya. Seperti kaison terbuka atau kaison tekan. Fondasi ini sering digunakan untuk struktur besar seperti jembatan atau bangunan di atas air. Kelebihan kaison adalah mampu menahan beban yang sangat besar. Namun, proses pengerjaannya lebih kompleks dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Sementara itu, bore pile memiliki diameter yang lebih kecil dan pengerjaannya menggunakan alat bor modern, sehingga lebih fleksibel, presisi, dan cocok untuk area perkotaan yang terbatas. Oke, dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap jenis fondasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi tanah, beban struktur, dan lingkungan sekitar. Fondasi rakit lebih efektif untuk menyebarkan beban pada tanah yang relatif seragam. Fondasi tapak untuk bangunan sederhana dengan tanah yang cukup kuat di permukaan. Kaison digunakan untuk beban sangat besar dan kondisi khusus seperti perairan, sedangkan bore pile menjadi solusi yang sangat efektif untuk kondisi tanah lunak dan proyek dengan kebutuhan daya dukung tinggi. Oleh karena itu, dalam model yang kami buat, pemilihan bore pile dinilai paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan struktur yang direncanakan. Terus ada juga selain aspek teknis, pemilihan jenis fondasi juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan di lapangan, seperti kondisi lingkungan, ketersediaan alat, serta efisiensi waktu dan biaya. Bore pile memiliki keunggulan karena proses pengeborannya relatif tidak menimbulkan getaran dan kebisingan yang besar, sehingga sangat cocok digunakan di area perkotaan yang padat penduduk atau di sekitar bangun existing. Hal ini berbeda dengan beberapa metode fondasi dalam lainnya yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan. Namun demikian, pelaksanaan bore pile membutuhkan pengendalian kualitas yang ketat, terutama dalam proses pengecoran di dalam lubang bor agar tidak terjadi cacat seperti segregasi atau keruntuhan dinding tanah. Sementara itu, fondasi rakit dan tapak cenderung lebih sederhana dalam pelaksanaan, tapi merupakan kondisi tanah permukaan yang memadai agar dapat bekerja secara optimal. Oke, selanjutnya ada Ahmad Haikal Pesada yang akan menjelaskan pengertian bore pile. Udah, gue belum mungkin. Lanjutnya. Oke, sebelumnya saya akan melanjutkan ya,
pertanyaan yang ada di kuis. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Sada, NIM saya 15254255031, kelas saya TRKBGB. Jadi pertanyaan itu, apa sih pengertian dari bore pile? Jadi pondasi bore pile itu merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang proses pemasangannya itu dilakukan dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu hingga kedalaman tertentu. Jadi pondasi bore pile ini kita harus lubangin dulu tanahnya itu, baru kita isi pakai tulangan atau besi. Cara kita lubangin tanah itu pakai alat namanya, kalau nggak salah itu namanya auger drill. Nah, kemudian dari lubang hasil pengeboran itu diisi dengan tulangan dan baja dan dicor menggunakan beton. Jadi dimasukin tuh beton segar. Terus metode ini juga berbeda dengan pondasi tiang pancang yang dipasang dengan cara dipikul atau ditekan. Kalau pondasi tiang pancang itu kan eh, caranya tuh dipukul sama ditekan ke dalam tanah. Kalau bore pile itu kita harus lubangin tanahnya dulu, baru kita masukin tulangan dan diisi dengan beton. Secara teknis, bore pile itu berfungsi untuk meneruskan meneruskan beban struktur bangunan ke lapisan tanah yang memiliki daya dukung lebih tinggi di bawah permukaan. Proses pelaksanaan itu dimulai dari pengeboran tanah. Cara tahu waktu? Pembersihan lubang bor, terus pemasukan rangka tulang hingga pengecoran beton sebagai material utama pembentuk tiang. Jadi pada kondisi tertentu, khususnya tanah yang mengandung air atau berpotensi longsor, itu digunakan pipa pelindung atau temporary casing untuk menjaga kestabilan dinding lubang bor agar tidak runtuh selama proses pengerjaan berlangsung. Nah, pipa pelindung ini tuh fungsinya buat menjaga kestabilan lubang bor itu biar nggak runtuh pas pengerjaan lagi berlangsung. Nah, ini pipa ini tuh bakal dilepas secara bertahap pas proses pengecoran itu lagi dilakukan. Fondasi bor pile itu digunakan pada proyek konstruksi bangunan, bertingkat, jembatan, maupun struktur berat lainnya. Jadi fondasi bor pile itu biasanya dipakai buat konstruksi yang ibaratnya yang tingkat tinggi lah. Jadi kayak gedung, jembatan, ataupun kayak stasiun segala macam. Nah, itu kan termasuk konstruksi tingkat tinggi atau berat kan. Biasanya kalau rumah tuh nggak pakai fondasi bor pile. Nah, kenapa dipakai bor pile pada konstruksi bangunan bertingkat? Karena si bor pile ini tuh mempunyai kemampuan menahan beban besar serta fleksibilitas dan menyesuaikan kedalaman dan diameter tiang. Selain ini, metode ini relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan pakai metode tiang pancang atau dibandingkan dengan metode tiang pancang yang menimbulkan getaran dan kebisingan yang signifikan. Di sini tuh ada pendapat dari dua ahli, yang dimana ada Bowles di tahun 1997 sama Hardiatmo, sorry. Jadi berdasarkan pandangan dari Joseph Bowles, itu ahli geoteknik terkemuka. Jadi bor pile itu dia bilang disebut sebagai drill shafts atau caissons, adalah pondasi yang dipasang ke dalam tanah dengan cara penggalian lubang bor. Sama kayak yang saya udah jelasin di atas. Tadi kan, saya highlight dulu ke atas itu kan. Tadi di materi ini, atau di makalah ini, pondasi bor pile itu merupakan salah satu jenis pondasi yang prosesnya itu dilakukan dengan cara mengebor tanah sampai dalam, baru dimasukkan tulangan dan diisi dengan beton segar. Oke, lanjut. Nah,
Menurut si Bowles, keunggulan utama adalah kemampuannya itu untuk menahan beban aksial yang besar dengan memanfaatkan diameter tiang yang lebih besar dibandingkan dengan tembak. Jadi kan kalau fondasi borpal itu memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan tiang pancang. Jadi itu dia bisa dimanfaatkan untuk menahan beban aksial. Kedua, ada menurut Hardiatmo tahun 2010. Jadi Harry Kristadi Hardiatmo itu mendefinisikan borpile itu sebagai fondasi tiang yang dipasang di dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan pengecoran beton tumbuk atau beton bertulang. Nah, kalau dari Hardiatmo sendiri itu, kalau sebenarnya tuh masih sebenarnya dari pendapat dua ahli ini mirip karena proses pengerjaan juga sama. Dia itu dipasang di dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, terus kemudian dilakukan pengecoran beton tumbuk atau beton tertulang. Metode ini dianggap lebih minim getaran sehingga sangat cocok untuk area pembangunan yang padat penduduk. Nah, area padat penduduk ini kan berisik, jadi dibutuhkan fondasi yang minim getaran sehingga warga atau masyarakat itu enggak, tidak terganggu dengan kebisingan suara pas ngerjain fondasi tersebut. Sama kayak yang tadi sudah sudah saya highlight di atas, itu ramah lingkungan dan itu dibandingkan tiang pancang dia tuh lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan getaran. Oke, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya dari pengertian fondasi borpile itu, fondasi borpile adalah salah satu jenis fondasi dalam yang proses pemasangannya itu dilakukan dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu sehingga kedalaman tertentu. Kemudian hasil pengeboran ini diisi dengan tulangan baja dan dicor menggunakan beton. Nah, metode ini tuh berbeda dengan tiang pancang yang tadi sudah kita highlight. Jadi kalau tiang pancang itu kan ditekan atau dipukul baru ditekan ke dalam tanah. Terus si bor pile ini juga kan ramah lingkungan, oke, minim getaran dibandingkan tiang pancang. Jadi, nah ada ini ya di dalam bor pile itu ada namanya pipa, tadi kita sudah highlight pipa pelindung yang namanya itu temporary casing untuk menjaga kestabilan dinding lubang bor. Oh ya, Pak, tadi untuk melubangi lubang untuk isi bor pile itu kita pakai mesin bor, yaitu tadi namanya auger drill. Auger auger drill itu tuh buat melubangi tanah untuk untuk diisi dengan tulangan baja, lalu diisi dengan ton. Terus fondasi fondasi bor pile itu banyak digunakan pada konstruksi bangunan bertingkat di jembatan, terus gedung-gedung kayak rumah sakit, kayak apa lagi, hotel segala macam tuh, pokoknya konstruksi bangunan yang tingkatnya tuh udah di atas tiga lah. Terus secara fleksibilitas juga memiliki dalaman dan diameter tiang. Terus dia juga kan udah ramah terhadap lingkungan dan tidak menimbulkan getaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tentang pengertian bor pile.
Ya. Kalau dia mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita ini ya. namanya di